Perkenalkan, nama saya Agnes Monica Manurung dari grup KA21A. Judul yang saya bawakan pada hari ini adalah Bahaya Narkoba bagi Kesehatan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Istilah ini sering digunakan untuk aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas permasyarakatan atau masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik atau sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, narkoba sering disalahgunakan penggunaannya, karena narkoba dapat menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Narkoba memiliki sifat yang apabila dikonsumsi tidak sesuai oleh penggunanya, maka akan berakibat fatal, seperti rusaknya sistem saraf yang berujung dengan kematian. Jenis-jenis narkoba. Ada beberapa jenis-jenis narkoba yang saya ambil, yaitu yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi, atau timbulnya khayalan-khayalan bagi yang menggunakannya. Narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan dan kepentingan di bidang pembedahan. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik ilmiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilakunya. Selanjutnya, yang ketiga, zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti nikotin, alkohol, dan zat lainnya, atau alkohol lainnya, nikotin, dan lainnya. Ada dampak bahaya penyalahgunaan narkoba yang saya ambil, yaitu dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan obat artinya memakai obat tanpa indikasi medis atau tanpa petunjuk dokter karena penyakit hal lain yang dianjurkan dokter. Adiktif lainnya yang menimbulkan ketagihan atau kecenderungan dan ketergantungan. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kekurangan religiusnya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum, serta pengaruh lingkungan. Penyalahgunaan narkoba hampir terjadi di semua kalangan, termasuk remaja dan anak-anak. Remaja merupakan jumlah terbesar yang menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya, bahaya penyalahgunaan narkoba. Penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba yang dilakukan secara berkala di luar tujuan pengobatan dan penelitian dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani, mental, dan fungsi sosial. Bahaya terhadap fisik. Bahaya terhadap fisik yaitu yang pertama, kerusakan fungsi sistem saraf atau otak. Yang kedua,
terjadinya infeksi akut jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit hepatitis dan AIDS. Yang keempat, gangguan pada paru-paru, sukar bernapas, sesak napas, dan penyakit-penyakit paru-paru lainnya. Yang kelima, susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung dan usus besar. Bahaya terhadap kejiwaan, yaitu bagi remaja pemakai narkoba akan mengalami kecenderungan untuk yang pertama, bersikap labil, yang kedua, cepat memberontak, yang ketiga, introvert dan penuh rahasia, yang keempat, sering berbohong dan suka mencuri, yang kelima, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan, yang keenam, memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang, yang ketujuh, malas dan prestasi belajar menurun, akal sehat tidak berperan berpikir irasional. Baik, kesimpulan yang dapat kita terapkan dalam hidup kita, haruslah berpikir luas jika kamu di dalam keadaan apapun. Baik, sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.